Halo pemirsa hidup saya Dr. Ekles, apakah Anda kopi lover? Satu tim nih sama saya nih. Memang kopi ini sudah menjadi lifestyle bagi masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Sampai-sampai kita melihat coffee shop di mana-mana, dan sampai-sampai ada istilah yang namanya kopi kekinian. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalau kita mengkonsumsi kopi kekinian ini setiap hari, amankah untuk tubuh kita atau amankah untuk kesehatan kita? Nah, di segmen kali ini, Prof. Ari, spesialis penyakit dalam, akan menjelaskan untuk Anda. Pemirsa, kita tahu bahwa sebenarnya di dalam kopi itu mengandung kafein. Ya, mengandung kafein dan memang yang dianjurkan itu masih aman sampai batas 400 mg. Tapi itu saya rasa terlalu berisiko. Rata-rata mungkin sekitar 200 mg itu aman. Betul ya, jadi memang dengan minum kopi itu kita akan pertama adalah menjadi kewaspadaan kita meningkat. Kita rasanya sudah mulai start untuk melakukan kegiatan. Yap. Dan kopi kalau kita lihat dari kandungannya sendiri itu memang mengandung antioksidan. Jadi sebenarnya buat tubuh itu bagus sekali. Kerja daripada kafein tersebut, dia memang membuat jantung kita akan meningkat, denyut jantung, dan tekanan darah juga meningkat. Sehingga memang kita menjadi ready untuk bekerja. Gitu. Minum kopi, ya artinya kopi itu membuat juga memori kita juga, daya ingat kita juga meningkat. Apakah memang aman untuk semua orang? Gitu ya. Nah, ini dia, ini yang kita mesti mengetahui bahwa saya sebutkan tadi bahwa memang ada manfaat yang kita dapat tadi. Belum lagi tadi memang kita bicara soal kalau kita minum kopi buang air kecil kita menjadi lancar gitu ya. Kemudian pada beberapa orang juga buang air besarnya juga menjadi lancar. Tapi sekali lagi memang di satu sisi kopi ini memang bermanfaat, tapi di sisi lain juga ada dampak negatifnya gitu ya. Apa sih dampak negatifnya? Memang kafein ini bisa meningkatkan asam lambung. Jadi buat pasien-pasien yang memang mempunyai masalah dengan lambung, misalnya GERD ya, gastroesophageal reflux disease, asam lambung meningkat. Ini memang tidak dianjurkan dalam keadaan akut dia mengkonsumsi kopi. Ya, apalagi kalau memang kopi dengan keasaman yang tinggi, tentu akan meningkatkan produksi asam lambung. Kemudian saya sebutkan tadi bahwa kopi itu ya membuat denyut nadi kita meningkat, dengan tekanan darah kita relatif meningkat. Oleh karena itu pada pasien-pasien dengan hipertensi misalnya, atau pasien-pasien dengan gangguan irama jantung memang tidak dianjurkan untuk minum kopi. Karena tadi tekanan darahnya akan meningkat. Ya, kemudian juga tadi denyut jantungnya jadi bisa bertambah meningkat dan bisa menimbulkan irama jantung yang tidak teratur atau aritmia. Tapi sekali lagi tentu ini tergantung juga dari berapa cangkir yang kita konsumsi. Karena tadi itu terkait dengan kafein ya. Nah, sekarang pertanyaan. Jadi bagaimana nih, saya peminum kopi, tapi saya mau kopinya itu dengan lebih safe, lebih aman. Ya memang ada beberapa produk kopi itu yang mention bahwa dia no kafein misalnya. Nah, jadi dia ingin merasakan taste-nya dari kopi saja, ya silakan. Karena memang pada beberapa orang kopi itu membuat dia menjadi lebih santai ya. Bahkan juga pada beberapa studi menyebutkan bahwa pasien-pasien depresi itu dia akan membaik dengan minum kopi gitu. Saya kebetulan memang lebih menyukai kalau kopi yang pahit gitu ya. Kenapa? Ya sekarang nih kalau kita bicara soal kopi ya, kalau memang benar-benar hanya kopi saja, ini kan tadi saya bilang ada antioksidannya. Cuman yang jadi problem adalah kopi kalau dicampur dengan gula. Misalnya dengan gula berlebih-lebihan. Kita tahu misalnya gula pasir itu ya, itu adalah mengandung karbohidrat, simplex, dan itu bisa menaikkan gula darah. Jadi kalau kita saja misalnya mengkonsumsi, misalnya sampai 3 cangkir, 4 cangkir, selalu dengan tambahan gula, ini udah jadi problem. Berarti asupan gula kita tuh menjadi meningkat di hari itu gitu loh. Di sini ada selain kopi ini suka dicampur dengan rempah-rempah atau apa ya Mbak? Iya. Kebetulan kita untuk kopinya kita ada herbal kopi Pak. Oke. Jadi kita pakai beras kencur dipadukan dengan kopi ijen. Oke. Bapak mau coba? Ya boleh. Baik, Ya. Tunggu sebentar ya Pak. Ya. Jadi ya itu tadi tuh. Saya kadang-kadang ya di dalam ya kalau kebetulan lagi pesan gitu saya juga tanya, karena beberapa memang kedai kopi menyediakan ya campuran kopi dengan tambahan lagi herbal tadi itu. Ada yang dengan jahe ya, kemudian dengan kunyit ya, kemudian dengan beras kencur misalnya ya. Nah, ini misalnya contohnya.
Oke. Kan? Ya. Nah, ini contohnya kebetulan yang dengan beras kencur ya. Kayak coba sebentar ya. Ya. Nah, ini terus terang buat kita ya. Kita kan sebagian dari masyarakat kita nih seneng jamu ya. Wah, nikmat sekali nih kalau jamu dicampur dengan kopi ini gitu ya. Sekarang ini kan kita tahu nih bahwa kopi ini sedang menjamur nih, kopi kekinian. Yang masyarakat harus mengetahui ketika memesan kopi kekinian, kita harus menghitung berapa kandungan gula pada kopi tersebut ya. Nah, tadi nih dan kita bisa hitung nih, oke, ada yang memang mention bahwa ini seperti misalnya minuman-minuman energy drink gitu, dia selalu mention bahwa dia mengandung gula misalnya ada sekitar 100 kalori, 200 kalori. Nah, ini yang kita mesti pahamin. Ini di dalam kandungan si susu di kopi tersebut ya, itu berapa kandungan kalorinya. Saya ambil contoh aja. Kalau kita makan ya nasi goreng misalnya pagi itu kalorinya bisa sekitar 400-an gitu. Nah, kalau kita lagi tadi minum dari kopi nambah lagi 200 kalori, udah 700, udah sekitar 600 kalori. Jadi ini yang mesti diperhatikan oleh masyarakat. Ini belum bicara soal gulanya. Belum lagi bicara soal susunya. Susunya juga itu kan lemak. Lemak itu adalah salah satu sumber dari kalori juga. Ya, nambah lagi kalorinya. Di satu sisi, susu lemak tersebut mengandung kolesterol, kita tahu. Jadi ini yang akhirnya yang tadinya kita merasakan bahwa kita akan sehat dengan minum kopi, cuman dengan adanya kopi kekinian dengan tambah gula lagi, tambah lagi susu misalnya, kadang-kadang juga ditambah coklat misalnya. Nah, ini yang akhirnya kopi yang tadinya sehat itu menjadi dalam tanda petik menjadi tidak sehat. Kenapa tadi? Kadar gulanya meningkat. Ya, kadar lemaknya juga jadi meningkat. Belum lagi bicara soal coklatnya juga meningkat. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Selalu ada yang bertanya nih, jadi kita nggak boleh minum kopi kekinian nih, dok, misalnya. Oh ya, nggak bisa juga. Silakan. Buat masyarakat yang kebetulan punya masalah kesehatan, seperti yang saya bilang sakit mah, ya tentu harus mengatur. Apakah akhirnya saya nggak bisa minum kopi? Nggak juga. Ada beberapa pasien-pasien saya setelah diobatin GERD-nya, ya, kemudian dijaga secara bertahap, dia bisa kembali lagi mengkonsumsi kopi, tapi tentu tidak bisa berlebih-lebihan. Bagaimana dengan pasien dengan hipertensi? Apakah bisa minum kopi? Tentu ketika tekanan darahnya sudah terkontrol, ya ada obat yang juga dia konsumsi setiap waktu, ya saya rasa dia tetap aman untuk mengkonsumsi kopi. Tapi yang jelas jumlahnya itu tadi. Karena kita tahu dengan semakin banyak konsumsi kopi yang kita konsumsi, akan banyak jumlah kafein yang masuk ke dalam tubuh kita, tentu nanti akan membawa dampak yang menjadi tidak sehat untuk tubuh kita. Saya Profesor Arif Alessam untuk Hidup Sehat.